Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari kelompok 8 Akidah dan Filsafat Islam kelas A akan memaparkan beberapa materi tentang motivasi. Tujuannya adalah untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah psikologi umum. Perkenalkan, nama saya Aines Tigaisani. Perkenalkan, nama saya Farelium Nafir Daus. Perkenalkan, nama saya Faras Putra. Halo, saya Abdul Rizki. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin, yaitu pengertian motivasi, daur motivasi, dan yang terakhir teori Abraham Maslow. Setelah penjelasan saya ini akan dilanjut oleh beberapa teman saya. Yang pertama di sini ada motivasi. Motivasi dapat diartikan sebagai dorongan. Dorongan adalah suatu pergerakan jiwa dan perilaku manusia untuk melakukan suatu hal. Lalu ada yang namanya motif. Motif dapat diartikan sebagai sebuah driving force. Maksud dari driving force ini adalah suatu yang dapat menggerakkan manusia untuk melakukan sebuah tindakan atau sebuah tingkah perilaku, dan di dalam suatu tindakan atau tingkah perilaku tersebut bertujuan untuk meraih nilai-nilai niat tertentu. Menurut Robbins dalam Irvani dan Fawzi yang diterbitkan tahun 2018 menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensity, arahan atau direction, dan usaha yang terus-menerus atau persistence individu untuk menuju pencapaian tujuan. Yang kedua di sini ada daur psikologis. Perilaku yang terjadi karena suatu determinan tertentu, baik secara psikologis, biologis maupun yang berasal dari keadaan lingkungan. Determinan ini akan merangsang timbulnya suatu keadaan biopsikologis tertentu dalam tubuh atau yang biasa disebut dengan kebutuhan. Kebutuhan yang menciptakan suatu keadaan yang tegang atau dalam istilah psikologinya disebut tension, dan tension ini dapat mendorong sebuah perilaku untuk memenuhi kebutuhan. Kebutuhan itu adalah sebuah perilaku instrumental. Bila kebutuhan instrumental itu sudah dipenuhi, maka akan terjadi ketegangan akan melemah atau relief sampai timbulnya ketegangan lagi karena ada munculnya sebuah kebutuhan baru. Inilah yang disebut dengan daur motivasi. Tidak semua perilaku mengikuti pola daur seperti itu. Bila determinan yang menimbulkan kebutuhan itu tidak ada lagi, maka daur motivasi tidak akan terjadi lagi. Dan yang terakhir adalah teori motivasi. Teori motivasi di sini saya ambil dari teori Abraham Maslow. Dalam teori Abraham Maslow ada 5 teori kebutuhan dari Abraham Maslow ini. Intinya adalah teori yang dipaparkan Maslow adalah sebuah kebutuhan manusia tersusun dari suatu yang sifatnya hierarki. Tingkat kebutuhan yang paling rendah menurut Maslow adalah kebutuhan fisiologis, dan tingkatan yang paling tinggi adalah kebutuhan aktualisasi. Teori ini digambarkan dalam suatu hierarki 5 kebutuhan dasar manusia. Menurut Maslow, 5 kebutuhannya itu adalah: yang pertama, kebutuhan fisiologis. Physiological needs ini meliputi rasa lapar, rasa haus, rasa berlindung, rasa seksual, dan kebutuhan lainnya yang sifatnya kebutuhan fisik. Yang kedua adalah kebutuhan keamanan dan kebutuhan dalam keselamatan kerja. Security or safety needs ini meliputi rasa selalu ingin dilindungi dari bahaya yang berasal dari fisik maupun bahaya yang berasal dari emosional. Yang ketiga ada kebutuhan sosial. Affiliation or acceptance needs ini meliputi kebutuhan rasa kasih sayang, rasa kepemilikan, rasa penerimaan, dan sebuah kebutuhan rasa persahabatan. Yang keempat ada kebutuhan penghargaan. Esteem need ini meliputi penghargaan yang internal seperti hormat diri, otonomi, dan pencapaiannya, serta faktor-faktor penghargaan eksternal seperti status
pengakuan dan perhatian, atau yang di zaman ini bisa disebut dengan self reward. Yang terakhir ada kebutuhan aktualisasi diri. Needs for self actualization ini adalah sebuah dorongan yang menjadikan seseorang sesuai dengan kecakapannya, yang meliputi pertumbuhan, pencapaian dari potensi seseorang, dan pemenuhan diri sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori motivasi Herzberg, kemudian teori motivasi McClelland, serta teori motivasi atau teori harapan dari Fromm. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan ketiga dari teori tersebut dengan singkat dan padat. Pada pembahasan pertama ini, kita awali dengan teori motivasi dari Herzberg. Herzberg menggarisbawahi dua faktor penting untuk memuaskan dan memotivasi kita. Kita sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar, yang dimana ketika kebutuhan dasar kita terpenuhi, maka kita akan merasa puas dengan sendirinya. Tapi sebaliknya, jika kebutuhan dasar kita tidak terpenuhi, maka kita akan merasa kecewa. Tetapi juga memenuhi kebutuhan dasar saja tidak serta-merta memotivasi diri kita untuk menjadi lebih baik. Kemudian, Herzberg mengelompokkan dorongan tersebut menjadi dua kelompok. Yang pertama, hygiene factors, dan yang kedua, motivators. Yang pertama, hygiene factors, berkaitan dengan kebutuhan dasar. Nah, sementara motivators berkaitan dengan cara tumbuh secara psikologis. Nah, yang pertama yaitu hygiene factors. Hygiene factors ini mewakili dorongan-dorongan untuk menghilangkan ketidakpuasan dengan memenuhi kebutuhan dasar. Nah, faktor-faktor itu harus ada karena akan membuat kita merasa puas, serta sebaliknya jika tidak terpenuhi maka kita akan cenderung merasa kecewa dan tidak pantas. Contoh dari hygiene factor yaitu pada seorang karyawan yang harus dipenuhi, yaitu gaji yang kompetitif. Yang kedua, keamanan bekerja. Yang ketiga, keselamatan bekerja. Yang keempat, kenyamanan dalam bekerja, serta kebijakan yang baik, serta adanya hubungan timbal balik antara karyawan dengan kepala gitulah. Yang kedua, motivator. Motivator cenderung membuat karyawan puas dan termotivasi. Dengan memenuhi kebutuhan tersebut, maka seseorang akan lebih giat dan produktif ketika bekerja. Contohnya itu dapat dilakukan dengan memberi apresiasi yang kepada yang telah melakukan prestasi, yang kemudian memberi promosi, memberi tantangan, serta fleksibilitas kerja. Hal tersebut berkontribusi dalam pertumbuhan psikologi seseorang, sehingga ia semakin termotivasi dan merasa terpuaskan. Lanjut, pada pembahasan kedua kita akan membahas teori motivasi dari McClelland. Teori tentang kebutuhan manusia diperkenalkan pada tahun 1961 oleh David McClelland beserta rekan-rekannya. Teori ini relevan dewasa ini karena menyangkut motivasi seorang dalam memenuhi kebutuhan hidupnya pada zaman modern saat ini, di mana kebutuhan manusia itu semakin kompleks. Teori ini berfokus pada 3 kebutuhan. Yang pertama, need for achievement, atau biasa disebut dengan kebutuhan pencapaian, bahwa seseorang butuh untuk mencapai sesuatu sehingga ia bekerja lebih giat. Yang kedua, need for power, kebutuhan kekuasaan, bahwa seseorang pada pembawaan dirinya sendiri, ia ingin menguasai atau mendominasi sesuatu sehingga ia membutuhkan kekuasaan, seperti misalnya kenaikan jabatan atau lainnya. Yang ketiga ada need for affiliation, yaitu kebutuhan hubungan, bahwa seseorang
ingin membentuk suatu relasi hubungan yang baik dengan orang lain sehingga ia merasa dihargai di tempat itu. Teori ini menyatakan bahwa ketiga hal tersebut merupakan hal yang penting untuk memotivasi seseorang. Kebutuhan pencapaian merupakan dorongan untuk melakukan hal yang lebih, mencapai standar, berjuang untuk berhasil, dan lainnya. Kebutuhan kekuatan membuat seseorang berperilaku sedemikian rupa sehingga mereka tidak berperilaku buruk atau lainnya. Yang ketiga, kebutuhan hubungan merupakan keinginan antarpersonal yang ramah dan akrab dalam lingkungan. McClellan menjelaskan bahwa setiap individu memiliki dorongan sendiri untuk berhasil. Dorongan itu sendiri mengarahkan individu untuk melakukan hal yang baik dan benar. Lanjut pada pembahasan ketiga, ada namanya teori harapan Fromm atau Fromm's Expectancy Theory. Dikemukakan oleh Viktor H. Fromm pada tahun 1964 dalam bukunya yang berjudul War and Motivation. Menurut teori harapan ini, seseorang termotivasi untuk melakukan kegiatan tertentu karena ingin mencapai tujuan yang diharapkan. Dengan kata lain, mengharapkan sesuatu dari hasil yang telah dilakukan dengan kerja kerasnya sendiri. Jadi pada dasarnya, motivasi ditentukan oleh keinginan akan hasil yang didapati. Harapan atau ekspektasi dalam teori harapan Fromm ini adalah bahwa kepercayaan seseorang bahwa jumlah atau usaha yang dilakukan akan mengarahkan kepada peningkatan kinerja yang kemudian akan mendapatkan hasil yang lebih besar. Dengan kata lain, semakin besar atau semakin tinggi upaya atau usaha seseorang, semakin tinggi pula kinerjanya. Namun, upaya itu masih tergantung beberapa hal seperti di bawah ini. Yang pertama, keterampilan, itu kemampuan menyelesaikan pekerjaan secara efektif. Yang kedua, sumber daya. Memiliki sumber daya yang tepat diperlukan dalam melakukan tugas. Yang ketiga, dukungan. Mendapatkan bimbingan dan dukungan yang tepat serta pengawasan dalam memastikan kualitas dan efisiensi pekerjaan itu sendiri. Saya di sini akan menjelaskan 3 hal. Yang pertama, teori Clayton-Alderfer atau biasa disebut dengan teori ERG. Yang kedua adalah jenis-jenis motivasi, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Dan yang ketiga adalah demotivasi. Mari kita mulai dari pembahasan pertama, yaitu teori ERG. Teori ERG ini dicetuskan oleh Clayton-Alderfer. Teori ini adalah salah satu teori motivasi yang bisa dibilang merupakan simplifikasi dari teori kebutuhan Abraham Maslow yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya, Farel. Teori motivasi ini terdiri dari 3 aspek, yaitu I, R, dan G. I adalah existence atau keberadaan, R adalah relatedness atau hubungan, G adalah growth atau pertumbuhan. Mari kita bahas lebih jelas lagi. Eksistensi atau keberadaan pada teori ini mengacu kepada kebutuhan dasar seperti makan, minum, hidup aman, dan lain-lain. Nah, kebutuhan akan keberadaan ini dapat digambarkan sebagai kebutuhan fisiologis dan keamanan manusia menurut Maslow. Kedua adalah relatedness atau hubungan. Hubungan pada teori ERG lebih mengacu kepada kebutuhan akan penghargaan, cinta, kedekatan, atau jika dalam teori Maslow disebut afiliasi. Selanjutnya adalah growth atau pertumbuhan. Pertumbuhan pada teori ini mengacu kepada kebutuhan akan pengembangan diri, kreativitas, produktivitas, dan lain-lain. Dalam teori Maslow, hal ini tuh disebut self-esteem atau self-actualization. Jadi, teori ERG yang digagas oleh Clayton-Alderfer ini cukup mirip tetapi berbeda. Perbedaannya terletak kepada sifatnya ya. Kalau teori Maslow ini lebih bersifat hierarkis, sedangkan teori ERG dapat dilakukan secara simultan atau bersamaan tanpa harus mengikuti hierarki dari kebutuhan yang lebih rendah ke yang lebih tinggi.
Kan jika di teori Maslow, jika kita belum memenuhi kebutuhan yang terendah, maka kebutuhan yang tertinggi itu bisa dibilang kita tidak terlalu membutuhkannya gitu, kita tidak terlalu mementingkannya. Jadi kita harus memenuhi kebutuhan yang dasar dulu. Sedangkan di teori Clayton itu tidak seperti itu. Menurut teori ERG, jika kebutuhan tingkat yang lebih tinggi gagal dipenuhi, maka seseorang dapat mundur dan berusaha untuk lebih memenuhi kebutuhan tingkat yang lebih rendah sebagai gantinya. Hal ini disebut dengan frustrasi regresi. Jadi teorinya Clayton-Alderfer ini lebih bersifat bebas gitu, lebih fleksibel daripada teori Abraham Maslow yang kaku. Pembahasan selanjutnya adalah jenis-jenis motivasi, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Motivasi intrinsik ialah motivasi yang muncul dari dalam diri orang tersebut. Motivasi semacam ini umumnya berkaitan erat dengan kebutuhan, contohnya karena rasa ingin tahu, menyukai, dan ada kebermanfaat untuk dirinya. Kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik ialah merupakan jenis motivasi yang munculnya karena adanya dorongan dari pihak luar, contohnya karena ingin dipuji, ingin diberi hadiah, takut dimarahi, dan lain-lain. Motivasi ekstrinsik jika dilarang maka ia akan terganggu, sedangkan jika motivasi intrinsik dilarang maka ia akan terganggu atau melawan. Mengapa begitu? Karena motivasi ekstrinsik ya timbulnya dari luar diri, sedangkan motivasi intrinsik dari dalam diri kita sendiri. Jadi motivasi intrinsik ini lebih bisa bertahan lama ya daripada motivasi ekstrinsik. Motivasi sebenarnya tidak dapat diberikan, karena ketika kita menerima ataupun memberi motivasi, kita hanya memberi saran atau sugesti yang memicu motivasi muncul dari dalam diri, berarti memicu motivasi intrinsik. Nah, pembahasan terakhir dari saya adalah demotivasi. Jika tadi kita membahas tentang motivasi, sekarang kita akan membahas demotivasi. Apa sih demotivasi itu? Demotivasi adalah keadaan di mana kita lelah secara fisik ataupun mental, kehilangan semangat, dan kehilangan motivasi untuk melakukan suatu hal atau untuk beraktivitas seperti biasanya. Jadi demotivasi ini sangat mengganggu kehidupan sehari-hari gitu. Demotivasi bisa mengakibatkan kurang maksimalnya kita dalam melakukan sesuatu, atau bahkan kita tidak mampu untuk melakukannya. Tapi ada tipe orang yang ketika mereka mengalami demotivasi, mereka akan fokus pada tujuan, tetapi tetap saja ia tidak memiliki motivasi di dalam dirinya sehingga pekerjaannya itu tidak berjalan dengan lancar atau tidak maksimal. Ada banyak sekali penyebab demotivasi. Di antaranya adalah bekerja terlalu keras sampai overwhelmed ya, sulit lepas dari zona nyaman, terus membandingkan diri sendiri dan orang lain, dan sebagainya. Lalu, bagaimana caranya kita mengatasi demotivasi? Nah, banyak nih teman-teman caranya. Bisa dengan istirahat secukupnya, untuk menghilangkan jenuh ya tujuannya. Jangan istirahat banyak-banyak, itu namanya malas, bukan untuk istirahat dalam arti baik. Terus jangan bandingkan diri dengan orang lain, bercerita kepada orang yang dipercaya, atau bisa juga menghubungi ahli atau profesional ya, jika itu sudah sangat mengganggu aktivitas. Dan masih banyak lagi sebenarnya ya. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan dua materi tambahan. Yang pertama yaitu teori Edwin Locke tentang goal setting theory, dan yang kedua adalah dimensi motivasi. Teori Edwin Locke atau goal setting theory ini menitik beratkan tujuan sebagai penyebab individu untuk bertindak. Teori ini dicetuskan oleh Edwin Locke pada tahun 1968. Locke mengemukakan bahwa individu yang memiliki tujuan lebih jelas akan membuat mereka bertindak atau terdorong daripada individu yang memiliki tujuan muram atau bahkan tidak punya tujuan. Nah, menurut Lundberg,
Teori ini menjadi teori yang terkenal dan seringkali digunakan di dunia akademik maupun dunia kerja. Dalam teori ini Locke menyebutkan ada 5 prinsip dasar penetapan tujuan, yaitu kejelasan atau clarity. Maksudnya adalah kita harus memiliki tujuan yang jelas agar memiliki motivasi yang tidak terbatas. Yang kedua adalah challenge atau tantangan. Tantangan dapat meningkatkan kepuasan diri. Ketika kita ingin mencapai tujuan, tantangan membantu kita untuk meningkatkan keterampilan. Dan yang ketiga adalah komitmen. Maksudnya dalam mencapai tujuan diperlukan komitmen untuk tetap terikat pada tujuan tersebut. Yang keempat adalah umpan balik atau feedback. Umpan balik bermanfaat untuk merefleksikan kembali agar kita bisa menentukan sejauh mana tujuan dapat tercapai. Yang kelima adalah kompleksitas tugas. Maksudnya, kita harus memperhitungkan kompleksitas tugas untuk disesuaikan dengan kemampuan kita. Jadi, kompleksitas tugas ini juga harus diperhitungkan ya, agar kita tuh tidak merasa terlalu berlebihan atau terlalu mudah gitu. Jadi kita tuh butuh mengukur kompleksitas tugas ini dengan kemampuan kita juga. Nah, yang kedua adalah dimensi motivasi. Dimensi motivasi ini terdiri dari 3 aspek, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan timbul sebagai reaksi atas adanya kekurangan yang harus dipenuhi dalam diri individu, baik secara fisiologis maupun psikologis ya. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, makalah timbullah dorongan dalam diri seorang untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Contohnya, ada orang yang kelaparan, berarti ia membutuhkan makanan. Kebutuhan ini membuat ia terdorong untuk membeli makanan, dan tujuannya adalah memenuhi kebutuhan untuk mengatasi rasa lapar yang dirasakan oleh orang tersebut. Mungkin hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Maaf atas kekurangannya. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan untuk kita semua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kullu wa kullun laka rabbi kullu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini akan memaparkan materi tentang motivasi untuk memenuhi tugas kelompok mata kuliah psikologi umum, yang mana saya dapat kesimpulannya saja bahwa motivasi dapat diartikan sebagai dorongan adalah sesuatu pergerakan yang mana jiwa dan perilaku manusia untuk melakukan suatu hal. Selain itu, ada daur motivasi yang dapat diartikan sebagai proses atau bagaimana motivasi muncul dan berlaku secara berulang sehingga seperti daur ulang. Tadi juga yang mana telah dibahas lebih rinci oleh rekan-rekan saya mengenai beberapa teori, yang mana dalam motivasi itu ada demotivasi dan dimensi motivasi. Kami berharap video ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.